Ya, teman-teman, ini adalah rekaman untuk tanggal 23 sebelum update emiten-emiten yang ada di komentar ya. Terutama emiten-emiten yang tadi siang sama sore udah masuk ke komentar ya. Jadi ini ada emiten masuk komentar juga, cuman harganya yang tidak di bawah 100, artinya harus ada sedikit profil lah yang dibacakan sama mungkin menentukan harga wajar ya. Kemungkinan ini memang biasanya emiten-emiten yang seperti inilah yang berdasarkan fundamental gitu ya. Baik, ada nama emitennya Harum Energi Minyak Gas dan Batu Bara Syariah ya. Terus kita baca untuk profilnya di bidang pertama industri perdagangan dan jasa yang terkait dengan batu bara. Kalau Harum kan sebenarnya ini udah emiten yang dikenal ya, dan ada mungkin ya itunya apa namanya kantornya ada ya. Istilahnya jelas lah gitu. Jadi kita emang harus menghitung bisa dihitung dengan harga wajar lah ya. Baik, untuk pengendalinya ada Karunia Bara Perkasa 79,7, masyarakat non-warkatnya 18,6%, artinya kecil ya. Maaf. Ada pengendali juga Bara Sejahtera Abadi, masih sedikit kepemilikannya ya. Nomor option holdernya ini banyak yang masuk ya, untuk 2 bulan ini banyak yang masuk. Listingnya 2010, IPO-nya 5.200-an ya. Ini holding komposisinya yang 18% ini lokal yang nguasain ya, ada polis cuman sedikit. Lokal siapa yang nguasain? Perusahaan. Untuk foreign cenderung foreign siapa yang nguasain ini? Individu dana pensiun sama individu tinggi, cuman dia menuju ke bawah ya. Artinya menuju kabur. Kita lihat insider dulu teman-teman. Insider terakhir tahun 2022 ya, ada pengambilan. Kita lihat corporate action, dividen dulu. Dividen terakhir dibagiin tahun 2022 ya. Tahun ini berarti nggak bagiin dividen. Bagaimana? Kita lihat nanti ya di pencarian dulu. Sebentar ya, kita cari dulu ya. Berdasarkan berita dari kontan.co.id, Harum Energi atau Harum absen bagikan dividen. Berita tanggal 7 Juni 2024 ya. RUPST memutuskan tidak membagikan dividen tunai dari laba tahun buku 2023 karena adanya kebutuhan kas di tahun 2024. Clear ya, dia tidak bagiin dividen ya. Kita kembali lagi. Pernah stock split. Pernah 1/5, berarti saham sempat tinggi ya. Pernah RI belum, artinya belum ada penambahan lagi saham yang baru. Kita statistik net income-nya kuartal 2 597 miliar, menurun ya dari tahun 2023 di kuartal kuartal 2-nya menurun ya. Kita lihat revenue-nya meningkat dari 2,9 triliun ke 5,5 triliun, artinya meningkat, tapi net income-nya berkurang, mungkin banyak kebutuhan mendesak kali ya. Makanya kan kemarin juga kata dia tidak bagi dividen, jadi lagi butuh duit kali ya. Tapi kalau dibanding dengan kuartal 1 ya masih gede lah ya. Terus dari PER-nya ada 26,33, PBP-nya 1,19. Kalau untuk tidak bagi dividen ya lumayan lah, nggak terlalu mahal banget. Terus ada harga bukunya 1.100, sekarang 1.300. ROE-nya 4,5, kurang baik ya. Oh ya, PER-nya ini kurang baik ya, lebih daripada 16 kali. Kita lihat oh itunya DER-nya 0,88, hampir mendekati angka 1 ya. Hutangnya lumayan, gue juga hutangnya gede. Kasnya 3,1 triliun, equity-nya 15,1 triliun,
hutangnya 13. Iya, hampir mendekati equity ya hutangnya ya. Ya mungkin pengusaha mah begitu kali ya. Tapi ya kita biarin aja itu. Kita akan coba nanti hitung harga wajarnya berapa. Kita akan lihat di sini untuk balance sheet-nya, neracanya di kuartal 2 dulu ya. Kita lihat equity aja langsung ya teman-teman. Equity dari tahun 2019 5,6 ke 6 meningkat, 6 ke 6,7 meningkat, 6,7 ke 12 meningkat, 12 ke 17 meningkat, 17 ke 22 meningkat. Artinya grow ini ya. Secara equity dia grow. Berarti bagus ya, bagus untuk equity-nya. PBP kita lihat 0,9 ke 0,6 menurun, terus meningkat 2,5, menurun lagi, menurun. Nah, sekarang menurun. Kemungkinan ini lagi downtrend ya. Coba lihat deh. Harum downtrend nggak? Oh iya, selama 1 tahun downtrend, selama 3 tahun downtrend. Ya downtrendnya, tapi ada istilahnya ada bukit-bukit dikit lah, itu lumayan bisa dipakai untuk swing ya, dipakai untuk swing lumayan lah itu ya. Jadi kalau lagi downtrend gini bisa untuk investasi jangka panjang, cuman lebih baik untuk swing dulu sementara gitu kan. Ini juga sih kondisinya, posisinya sekarang lagi agak di bukit dikit ya. Jadi agak sekali kalau dari apa namanya, dari kelihatan nyatanya gitu ya, sekilas ini lagi posisi tinggi gitu aja. Tapi belum tentu. Kita akan hitung berdasarkan punda chart dulu ya, sebentar ya. Ya, ini udah ada punda chartnya teman-teman. Ini harum ya. Kita pakai PS standar aja ya, PS standar untuk 3 tahunan plus sama minus 1 ya. Kita lihat di sini secara punda chart dulu ya, kita belum menghitung harga wajar. Posisi sekarang itu lagi di tengah-tengahnya, artinya lagi di harga wajarnya berdasarkan punda chart. Dia tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, artinya lagi pas di harga tengah-tengahnya. Apabila dia kemarin waktu harga 1000, nah dia lagi posisi under value ya. Waktu 1100 juga masih under value. Nah, sekarang lagi di harga standarnya. Dia pernah menyentuh ke harga 1700-an ya. Untuk 1 tahunan. Kita lihat 3 tahunan. Ketika di jangka waktu panjang agak 3 tahunan, dia dari posisi under value, artinya ini lagi murah untuk jangka panjang selama 3 tahun. Kita lihat untuk 5 tahunan. Nah, untuk 5 tahunan ini cenderung harganya itu di tengah ya, artinya lagi di standarnya segini gitu ya. Kita akan hitung yang berdasarkan harga tengah. Jadi kalau mau nggak terlalu, istilahnya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu lama lah, jangka menengah mungkin ya bisa mencapai ke 1800. Cuman untuk jangka panjang mungkin nanti dulu lah, dia belum menyentuh ke under value nya gitu ya. Karena ini kalau 3 tahunan bisa aja dia mencapai bukitnya di harga 1500, kalau enggak ke harga 1800 ya, bisa jadi seperti itu untuk menyentuh harga standarnya. Baik, kita langsung aja. Dia punya pair 13, tengah-tengahnya itu 13.24. 13.24 dikali berdasarkan rumus itu kali EPS ya. EPS-nya ada TTM 50.70. 50.70. Kita kasih sama dengan, kita enter. Jadi berapa harga wajarnya? Di 671. Jadi berdasarkan pair itu untuk sekarang ya, untuk 1300 masih kemahalan berdasarkan hitungan pair ya. Berdasarkan hitungan, berarti ini masih kemahalan. Kalau di mana murahnya? Ya mungkin di 600 masih di bawah banget ya. 600 di bawah banget, coba lihat. 3 tahunan di bawah banget enggak? Oh ya, di bawah banget lah ya. Ini aja paling itu 800 ya. Jadi belum kejangkau lah ya. Jadi ini artinya ini masih kemahalan ya. 13.24 benar kan? Coba lihat kita sekali lagi. Pairnya 13.28. Oh, 13.28. Sorry. Hit. 13.2 benar, 673 ya, beda koma doang. Kita hapus dulu yang ini. Jadi ini 10 benar kan? 50.70 benar. Jadi kalau berdasarkan pair dia masih untuk harga sekarang itu kemahalan.
Kita akan hitung berdasarkan rumus PBP-nya ya. Ini PBP selama 3 tahun, kita yang ini hapus dulu. Kita akan cari PBP tengah-tengahnya itu di 2.45. 2.45 dikali kita butuh yang namanya harga buku. Harga bukunya berapa? 111833. 1118.33 sama dengan, kita enter di 2700. Jadi teman-teman terserah, kalau kalian suka dengan rumus per, harga sekarang lagi dalam posisi mahal, tapi kalau berdasarkan rumus PBP dia sekarang lagi murah ya. Hampir punya 1000 berapa tuh? 1400 lagi ya. 1300 sekian lah ya untuk mencapai harga wajarnya. Nah, teman-teman terserah teman-teman ya. Tapi yang paling meyakinkan adalah kita akan melihat dari market makernya atau enggak lukisannya. Kita lihat lukisannya seperti ini teman-teman. Sebelumnya kita akan tulis dulu sebentar ya. Ya, udah saya tulis di sini ya. Kuartal 2 harga wajar per 673, PBP 2739. Sekarang tanggal 23. Kalau kita lihat dari lukisan market maker, coba lihat teman-teman dari Poren. Poren pernah mengambil agak tinggi di tanggal 12 Agustus ya. Cuman sekarang lagi ada pembuangan dan cenderung pembuangannya jadi sembari di atas itu lagi jualan teman-teman ya. Si Poren lagi jualan di atas sekarang, mungkin mau ke titik pengambilannya ya di sini ya. Kan ini ngambil tinggi, mungkin mau dihabisin barangnya. Terus dari lokal ngebuang. Kemarin sempat ngambil tinggi ya tanggal 15 Agustus. Terus dia ada pembuangan, ada pengambilan, ada pembuangan, ada pengambilan. Hari ini ada pengambilan. Nah, untuk bandar lokalnya teman-teman dia cenderung ngambil ke atas ya, artinya lagi dikoleksi sama bandar lokal. Cuman si Porennya dia lagi jualan ya. Dari MA ini udah di bawah MA 10 tapi masih di MA 100 ya. Belum lagi mau menuju uptrend ya, lagi mau menuju uptrend. Apabila si candle hijau ini apabila si candle udah melewati MA 10 lagi, mungkin mau uptrend karena udah menembus MA 200 nya. Mudah-mudahan si MA 200 juga menembus ya. Targetnya mungkin ke PBP ya 2739, ke harga PBP 2739 mungkin. Kalau dari saya bagaimana? Kalau dari saya secara candle dia udah baik ya, udah baik ini teman-teman. Cuman saya khawatir agak di sini di 1100-nya. Kenapa? Karena di sini dia meninggalkan gap ya, dia pakai candle up ya, walaupun berapa tick saya kurang kurang pas gitu. Kalau pinginnya saya itu rata gitu juga kan, ini turun dulu baru di up gitu ya, walaupun dia ada shadownya, tapi saya pikir kalau saya sendiri beranggapan ini tidak baik gitu ya. Andaikan dia diturunin lagi ke angka 1100 itu akan lebih baik lagi ya. 1100 aja, jangan ke bawah sampai ke bawah. Soalnya di kanal bawah ini udah bagus ya. Di area-area di area sini udah bagus ya. Juga areanya udah bagus ya. Kalau dia turun ke area sini nggak jadi masalah karena mungkin dia mau menutup PR-nya. Target dari saya sudah terlihat di sini ada si candle kepala merah ya teman, dikit ya di 1300-an, kemungkinan akan ke situ ya. Cuman hati-hati di area 1100-an ya. Kalau di sini saya pikir mungkin ke arah sini dulu teman-teman ya. Ada si kepala merah nih yang belum ketembus ya. Sama mungkin kalau ke atasnya saya pikir coba lihat dulu ya. Saya akan lihat dulu di tanggal berapa dia di sini. Tanggal berapa nih? Bulan April. Kita lihat bulan April. Oh di sini berarti ya. Di sini ada si kepala merah juga teman-teman ya. Kalau kepala merah cenderung dia sebenarnya bisa gampang ditembus ya. Di 1500 ya. Mungkin dari saya kalau andaikan dia ke 1500 dan akan tembus lagi, bisa jadi mau ke arah 1800 ya. Karena juga ini udah bagus ya, dia kenal 1, step 1, step 2 ini mau menuju step 3. Mudah-mudahan step 3-nya dia ke bawahin dulu. Nggak apa-apa dia sampai 1100 juga nggak jadi masalah ya. Yang penting dia tidak melewati ini. Kalau dia melewati ini, hati-hati aja dia jadi double bottom, tapi lebih bagus sebenarnya kalau double bottom di sini ya. Cuman saya pikir kalau dia ke 1100 aja itu akan lebih baik lagi, nggak jadi masalah ya turun ke 1100 ya. Kalau untuk jangka panjang ya mungkin kalau sekarang berdasarkan peri sebenarnya
masih kemahalan gitu berdasarkan per. Tapi kalau kalian mau ngejar berdasarkan PBP, ya ini masih murah gitu. Jadi terserah kalian tuh. Kalian percaya rumus per atau rumus PBP gitu. Jangan sampai kalian diacak-acak ya. Tapi kalau dari saya, apabila turun ke 1100, biarin aja gitu ya. Dia harus menutup PR-nya. Tapi apabila dia diangkat, kemungkinan kalau dia jebol ke 1300 dulu kan sini ada kena merah. Ini kalau kena merah seperti ini gampang dijebol ya. Kecuali kalau yang susah seperti ini nih. Ini agak susah. Kenapa agak susah? Karena ini double seperti ini adalah yang agak susah. Dia makanya dia harus ke bawahin dulu, baru dijebolnya itu harus panjang, red gitu ya. Kalau yang seperti ini mungkin dengan candle pendek juga, dengan beberapa hari juga dia langsung di up. Nah seperti ini nih, ini kan dia menuju ke puncaknya, dia sengaja diturunin dulu, tapi dia udah ngasih tanda area sini akan ke sini lagi. Karena di sini terlihat jelas si candle merahnya nongol dikit satu tik padahal itu, tapi itu biasanya suka mempengaruhi saya gitu ya. Di sini yang sangat jelas itu di sini ya, di area 1400-an ya. 1400 itu sangat jelas banget kalau di sini. Kalau di sini ya agak kelihatan apa namanya? Sedikit cuma satu tik gitu ya. Ya, mungkin seperti itu teman-teman ya. Kita tidak memeriksa broker summary-nya, cuman dari sini terlihat jelas bahwa si asing lagi jualan dulu. Yang mudah-mudahan si asing cepat masuk lagi ya. Dia ngambilnya bagus juga sih, ngambil gitu tinggi baru dia jualan. Dia seperti seperti membangun tangga ya. Cuman dari bandar lokal dia cenderung ngambil terus ya, artinya barang-barang foreign diambil sama bandar lokal. Oke teman-teman, ada satu lagi emiten